Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya Jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih boleh ada sampai hari ini. Dan dalam kebaktian kita pada hari Minggu ini, kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lewat pujian ini kita boleh mengakui kepada Tuhan bahwa kalau kita masih boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh kami yang ada di rumah kami masing-masing, bila kami boleh mengambil bagian yang terbaik untuk fokus dalam mendengarkan firman Tuhan.
Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, singkapkan rahasia firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pagi hari ini untuk kami lakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sola gracia, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, sebenarnya seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa beberapa waktu kemarin ketika kita harus beribadah secara online, saya katakan bahwa kemungkinan besar kita akan beribadah kembali di gereja di awal bulan Juli. Tetapi ternyata semuanya tidak terlaksana dengan kondisi yang ada hari-hari ini, di mana ada keputusan dari pemerintah yang mengadakan PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat, di mana pada akhirnya saya mendapatkan surat, bahkan seluruh gereja mendapatkan surat bahwa kami harus mengadakan ibadah online. Setiap gereja harus mengadakan ibadah online, dan saat ini kita mengadakan ibadah online. Dan saya percaya bahwa apapun yang harus kita jalani hari-hari ini, termasuk dalam pelayanan, kita harus tetap percaya bahwa semuanya ada di dalam seizinnya Tuhan. Amin. Bahkan saya percaya bahwa kondisi-kondisi ini melatih diri kita untuk membawa kita pada akhirnya, baik itu beribadah di gereja ataupun beribadah secara online, hati kita tetap sama, punya kerinduan yang sama. Rasa haus kita memiliki rasa haus yang sama, bahkan lebih lagi ketika kita saat ini beribadah, kita rindu untuk menikmati Tuhan. Amin. Dia air hidup. Dia adalah pribadi yang pada akhirnya kalau kita baca firman Tuhan, sumber keselamatan kita. Dan Tuhan lewat firman-Nya ingin membawa kita sama-sama mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan saya percaya bahwa penyampaian firman Tuhan bukan satu kebetulan. Kemarin Ibu Gembala sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, bicara tentang hanya dekat Allah saja aku tenang. Rahasia ketenangan hanya di dalam Tuhan. Saya mungkin kalau bahasa, kalau diberi judul, mungkin part keduanya. Saya belajar firman Tuhan dan ternyata ini yang Tuhan taruh, hal yang sama. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, sama seperti yang Ibu Gembala sampaikan pada waktu kemarin, minggu yang kemarin. Dan saya percaya bahwa mungkin ini part 2-nya. Tetapi saya percaya semakin kita akan melihat firman Tuhan, kita akan semakin mengetahui betapa luar biasanya rahasia firman Tuhan itu sendiri. Amin. Hari Kamis kemarin kita tidak beribadah secara online, di mana hari Kamis kemarin kita harus kehilangan salah satu jemaat yang mungkin salah satu yang paling rajin di tengah-tengah pelayanan, Ibu Mei Lina, di mana dia senang sekali melayani, dia senang sekali untuk berkunjung, apalagi kalau ada yang sakit, dia senang untuk besuk. Dan saya percaya dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tinggal kita yang hari-hari ini hidup, mungkin kita merasa bahwa kita hidup di hari-hari ini di situasi yang mungkin banyak orang katakan mengerikan. Banyak orang katakan ada banyak ketidakpastian. Tetapi percayalah, ketika engkau terus ada di dalam Tuhan, maka pada akhirnya kita akan bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Puji Tuhan, saya percaya sorga yang kekal sudah menjadi bagian Ibu Melina. Tinggal bagaimana kita yang hari ini dengar firman Tuhan, mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Dengan apa? Kita mengerjakan. Lewat apa? Mengerjakan lewat kesetiaan kita.
untuk kita terus ada di dalam Tuhan, untuk kita terus meresponi firman Tuhan. Puji Tuhan, saya beri judul kembali kebenaran firman Tuhan pada saat ini, hanya dekat Allah aku tenang. Amin. Dan mari kita baca di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Atau kita baca dari ayat pertama, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jelas Alkitab menceritakan bahwa ini adalah Mazmur Daud. Dan ayat yang baru saja kita baca ketika ada ungkapan yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini bicara tentang perasaan Daud, tentang pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Di sini firman Tuhan jelas mengatakan Daud mengakui bahwa hanya di dalam Tuhan, hanya dekat Tuhan dia mendapatkan ketenangan. Amin. Dalam Mazmur 62 ini kita akan bisa memahami bahwa dalam kehidupan Daud ada hal atau kondisi atau keadaan atau situasi yang mungkin gak sesuai mungkin dengan apa yang dia inginkan. Ada pergumulan yang dia harus hadapi, harus berhadapan dengan oknum-oknum yang mungkin pada saat itu merupakan tantangan dalam kehidupan Daud sendiri. Tetapi pada akhirnya Daud menemukan satu keadaan yang dimana ketika dia dekat dengan Tuhan, dia mengalami ketenangan. Amin. Artinya persoalan yang dihadapi oleh Daud, tantangan yang dihadapi oleh Daud sebenarnya hampir membuat dia itu gak merasa tenang. Hampir mengancam ketenangannya. Sehingga pada akhirnya kondisi itu berusaha untuk membuat dia kacau, membuat kehidupannya itu kacau. Tetapi pada akhirnya ternyata Daud mendapatkan kunci, mendapatkan rahasia, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan solusi untuk supaya dia tetap mengalami ketenangan meskipun ada tantangan, meskipun ada persoalan, meskipun mungkin persoalan yang dihadapi belum terselesaikan, tetapi ternyata dia mendapatkan ketenangan lewat apa? Lewat keberadaannya dekat dengan Tuhan. Amin. Inilah kunci atau rahasia yang firman Tuhan mau katakan dalam hidup kita hari-hari ini. Apapun persoalan, apapun situasi keadaan dunia hari-hari ini, firman Tuhan mau katakan kunci saudara dan saya menikmati ketenangan ketika kita ada di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita ada di dalam Tuhan, itulah rahasianya kita menikmati ketenangan yang pasti. Saya mau katakan bahwa yang pasti di dalam Tuhan. Bahwa di hari-hari ini harus kita akui bahwa ada banyak hal yang membuat kita tidak tenang. Benar apa tidak? Apalagi di hari-hari ini merebak yang namanya melonjak COVID. Di mana-mana, di daerah, di kota, bahkan di desa, bahkan saat ini kita alami di Kabupaten Majalengka. Saya baca di Kabupaten Majalengka sekarang ini menjadi zona merah karena naiknya hampir 600%. Bayangkan lonjakan kenaikan yang terpapar virus corona. Saya sempat berbicara dengan jemaat-jemaat lewat jaringan telepon. Bahkan saya sempat bilang bahwa hampir setiap hari itu ada beberapa kali ambulans lewat dan saya lihat wah itu semuanya mungkin di dalamnya ada yang terpapar virus corona. Tetapi di hari-hari ini harus kita akui bahwa kondisi situasi seakan-akan berusaha mau menghilangkan ketenangan kita. Dan harus kita akui bahwa ada banyak hal yang mau ditawarkan dunia dalam hidup kita tentang yang namanya ketenangan. Tetapi firman Tuhan mau katakan, Daud mengakui sendiri bahwa hanya dekat dengan di dalam Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini hal yang luar biasa. Bahwa hanya Daud menyadari bahwa hanya dekat Tuhan
dia mendapatkan ketenangan yang pasti. Amin. Saya percaya kita mau yang pasti-pasti, bukan hanya sementara. Amin. Dan Tuhan memberikan kepastian terhadap keberadaan hidup kita dalam hal ketenangan. Dan itu luar biasa. Meskipun saudara dan saya mungkin hadapi persoalan, belum melihat mungkin jawaban atau mujizat, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberi dulu kita ketenangan. Sebelum kadang Tuhan pada akhirnya menyatakan kuasanya, menolong kita bermujizat dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya kita belajar di sini Daud menyadari bahwa dalam hidupnya ada pertantangan, ada pergumulan yang berusaha merebut ketenangannya. Tetapi dia mau dekat dengan Tuhan karena disitulah kunci ketenangannya. Amin. Dan kalau kita perhatikan di sini dikatakan ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ayat ini diulangi juga, perkataan ini diulangi juga di dalam ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ini suatu bentuk ekspresi atau lewat kata-kata yang ditunjukkan oleh Daud sebagai pengakuannya yang meyakini bahwa Allah adalah tempat di mana dia bergantung. Amin. Artinya bahwa kebergantungan Daud kepada Tuhan itu sangat besar, saudara. Kalau kita perhatikan di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini menunjukkan kebergantungan Daud kepada Tuhan itu luar biasa. Hari-hari ini yang harus kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Dimana mari kita mau jadi pribadi anak-anak Tuhan yang memiliki kebergantungan kepada Tuhan. Benar-benar kita bergantung kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat kondisi hari-hari ini, banyak ketidakpastian. Akibat pandemi virus corona di hari-hari ini, ada begitu banyak hal yang pada akhirnya tidak ada kepastian. Mulai orang bertanya kapan ini berakhir virus ini. Belum lagi tantangan-tantangan di tengah-tengah kondisi di hari-hari ini. Tetapi satu yang pasti bahwa hanya di dalam Tuhan ketika kita bergantung ada kepastian. Amin. Bahkan kepastian yang Tuhan berikan adalah keselamatan. Amin. Hari-hari ini saya harus katakan bahwa hari-hari ini banyak yang katanya meninggal karena COVID. Tapi orang percaya harus menyadari, harus percaya bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Tetapi ketika kita percaya, di situ ada keselamatan yang kekal yang Tuhan sediakan. Amin. Itu sebabnya mari kita harus belajar untuk di hari-hari ini menjadi pribadi yang memiliki kebergantungan penuh kepada Tuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh Daud. Ada banyak hal yang saya mau katakan di sini bahwa kenapa kita harus memiliki kebergantungan kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena ada banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan. Benar apa tidak? Situasi hari-hari ini, kepala keluarga bisa bingung, ibu rumah tangga bisa bingung, anak-anak bisa bingung dengan kondisi di hari-hari ini. Pendeta terbatas, dokter di hari-hari ini kewalahan. Kondisi pemerintah saat-saat ini, mereka terus berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi mungkin bahkan mereka bisa kewalahan dengan situasi yang ada di hari-hari ini. Tapi pada saat ini kita belajar bahwa mari kita mau memiliki kebergantungan yang erat, yang besar kepada Tuhan. Karena apa? Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya katakan tadi kemarin sore lewat via WhatsApp kepada jemaat, bahkan bukan cuma kepada jemaat, ada orang-orang yang dimana nomornya WhatsApp-nya ada ke saya. Saya kirim bahwa apapun persoalan yang kita alami, tekanan yang kita alami, situasi yang terjadi hari-hari ini, percayalah semuanya masih dalam kendalinya Tuhan. Amin. Harus kita percaya, kita bergantung erat kepada Tuhan.
Artinya bahwa kita tetap percaya bahwa semuanya masih dalam kendalinya Tuhan. Mungkin hal buruk boleh terjadi, mungkin hal yang enggak kita inginkan boleh terjadi. Tetapi percayalah semuanya masih dalam kendalinya Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam situasi itu ketika kita bergantung dan semuanya kita percaya masih dalam kendalinya Tuhan, Tuhan pasti memberi kekuatan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya betapa pentingnya kita bergantung kepada Tuhan. Dan kalau kita baca kebenaran firman Tuhan Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini saya belajar lebih dalam lagi, dan saya dapati bahwa Daud itu sendiri telah mendorong dirinya untuk terus berharap, untuk tetap percaya, untuk semakin mendorong dirinya untuk semakin erat dengan Tuhan. Mendorong dirinya untuk apa? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mungkin ada situasi yang seakan-akan membuat dia mungkin sulit, seakan-akan telah merebut ketenangannya. Tetapi pada akhirnya dia terus mendorong dirinya sendiri untuk apa? Mendekat dengan Tuhan. Dan ini harus kita miliki hari-hari ini. Apapun persoalan kita hari-hari ini, mari kita mau menjadi pribadi yang seperti Daud. Terus mari kita mau mendorong diri kita untuk apa? Untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Apapun persoalan yang seakan-akan di hari-hari ini, kalau kita mungkin mau datang ke gereja mungkin sudah agak sulit. Secara manusia berat mungkin kita berkata. Bahkan hari-hari ini malah kita online. Hari-hari ini kita mau berdoa mungkin agak begitu berat. Karena situasi yang ada. Bahkan mungkin ada dalam situasi tekanan yang ada. Sehingga pada akhirnya mungkin kita merasa bingung, bahkan pada akhirnya kita sulit untuk melangkah, untuk mengambil keputusan untuk berdoa. Tetapi mari lewat firman Tuhan saat ini, apapun kondisimu, apapun situasi yang kita alami, mari kita mendorong diri kita terus berjuang untuk apa? Untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, untuk kita membangun hubungan erat dengan Tuhan. Jangan sampai ketika ada satu situasi yang seakan-akan begitu sangat berat, kita pada akhirnya menyerah dengan keadaan, kecewa dengan keadaan. Tetapi Daud dalam kondisi, kalau kita baca ayat-ayat di dalam Mazmur 62, kita akan mendapati situasi yang sulit, tekanan, ada kondisi-kondisi yang diperhadapkan dalam kehidupannya. Tetapi pada akhirnya dia terus mau mendekat kepada Tuhan. Amin. Saya percaya kata mendekat ini bicara tentang saudara dan saya terus mau menjadi pribadi yang di hari-hari ini, meskipun kita nggak beribadah di gereja, tetapi saudara tetap bangun hubungan di dalam Tuhan, di rumah masing-masing. Malahan saya katakan kepada jemaat yang saya temui beberapa waktu ini, saya katakan bahwa mari kita mau semakin erat hubungan kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat penyembahan kita berdoa. Hari-hari ini ada banyak hal yang mungkin kita mau naikkan kepada Tuhan. Tetapi jangan cuma kita minta kepada Tuhan. Tapi mari hari-hari ini kita bangun penyembahan. Di saat saudara mau meminta kepada Tuhan, menyembah terlebih dahulu kepada Tuhan. Di saat saudara menyembah, saudara akan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Amin. Dan saya percaya pada akhirnya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya didapati oleh Tuhan, bergantung di dalam Tuhan. Amin. Ada beberapa poin yang saya ingin menggarisbawahi dari ayat ini, yaitu saya membawa kita melihat yang pertama. Mungkin sempat sudah saya katakan dari tadi saya sudah bicara tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi saya membawa kita teratur dengan poin yang ada lewat apa yang saya mau sampaikan firman Tuhan. Yang pertama, bahwa keputusan untuk hidup dekat dengan Tuhan adalah keputusan terbaik. Amin.
Sekali lagi ketika Daud berkata hanya dekat Allah saja aku tenang, ini bicara tentang keputusan untuk hidup dekat dengan Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Di hari-hari ini saya mau katakan keputusan kita sangat menentukan perjalanan hidup kita. Amin. Keputusan terbaik kita adalah saat ini firman Tuhan mau katakan ketika kita dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita dapatkan kepastian terhadap keselamatan. Amin. Keselamatan bukan cuma di dalam dunia ini, tetapi firman Tuhan katakan keselamatan di mana hidup yang kekal Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan ayat yang ke-6 katakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di sini kita belajar bahwa ketika kita mengambil keputusan yang terbaik adalah dekat dengan Tuhan, maka pada akhirnya ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan hal-hal yang luar biasa. Pengharapan kita di dalam Tuhan gak akan pernah mengecewakan. Amin. Pengharapan Tuhan yang gak mengecewakan artinya bahwa pasti ada hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan. Mungkin ketika kita berharap sesuatu pasti mungkin ada hal yang mungkin kita berkata, gimana saya nggak mau kecewa, harapan yang saya harapkan ternyata nggak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Tetapi harapan yang Tuhan mau katakan di sini, yang dimaksud firman Tuhan di sini adalah bahwa dalam hidup kita ada kepastian dalam keselamatan. Dalam hidup kita selalu ada waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Dalam bicara tentang harapan, bicara tentang pribadi Tuhan yang tidak mengecewakan kita, dalam artian bahwa apapun keadaanmu, engkau tidak akan dibawa tergeletak. Amin. Enggak akan dibiarkan tergeletak. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan mengangkat saudara. Amin. Dan saya percaya itu boleh kita alami beberapa waktu yang lalu, dan saya percaya kedepannya kita akan alami. Ada kadang-kalanya kita berpikir, waduh kenapa ini bisa terjadi. Tetapi setelah kita menjalani hidup di dalam Tuhan, pada akhirnya Tuhan nyatakan hal-hal yang luar biasa. Dan kita pada akhirnya mengakui, benar, Tuhan itu baik. Apa yang sudah terjadi, ternyata saat ini saya boleh rasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan pada saat ini, mari, keputusan yang terbaik adalah dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini kalau engkau bingung dengan keputusanmu, apa yang aku harus ambil di dalam pekerjaanmu, di dalam segala hal yang engkau lakukan, ambil keputusan yang terbaik yang pertama dulu, dekat dengan Tuhan. Bawa semuanya di dalam doa. Berharap sama Tuhan, andalkan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan inilah keputusan yang terbaik. Ketika kita dekat dengan Tuhan, pada akhirnya kita akan jadi pribadi yang kata Yohanes 15 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, di mana kita bagaikan seperti firman Tuhan katakan. Mari kita perhatikan Yohanes 15 ayat yang kelima katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang luar biasa. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin berada tinggal dekat Tuhan, di dalam Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan kita bagaikan ranting yang melekat di dalam pokok anggur. Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita jauh dari Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, tidak tinggal di dalam Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hari-hari ini dengan dengan kondisi dunia semakin hari, kata banyak orang, dengan ketidakpastian, dengan adanya COVID ini, saudara harus menyadari keputusan yang terbaik dekat dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya engkau akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan nyatakan melalui saudara. Amin. Tetapi di hari-hari ini ketika kita nggak dekat, nggak tinggal di dalam Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya orang yang jauh daripada Tuhan, dia akan binasa.
Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Hati-hati. Hati-hati hari-hari ini. Fokus kita tetap fokus di mana ada satu kehidupan yang kekal Tuhan sediakan bagi kita yang tinggal di dalam Tuhan. Amin. Hati-hati di hari-hari ini, jangan kita di hari fokus dengan keadaan hari-hari ini dengan dalam artian bahwa kita larut dengan keadaan, kita bingung dengan keadaan situasi hari-hari ini. Kita lebih fokus untuk mencari tahu yang namanya COVID itu, yang kita lebih sibuk untuk dengar berita-berita tentang COVID daripada ternyata kita nggak sibuk dengan Tuhan. Artinya bahwa kita kadang lupa, kita sibuk dengan hal-hal yang pada akhirnya membawa kita kepada yang namanya ketakutan, ketidaktenangan, tetapi kita lupa untuk dekat dengan Tuhan yang memberi kita ketenangan. Amin. Hati-hati. Dan saat ini firman Tuhan katakan, keputusan yang terbaik yang harus kita ambil hari ini juga harus makin dekat dengan Tuhan. Amin. Harus makin dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, lewat kita belajar pada kebenaran firman Tuhan, Mazmur 62. Di sini dikatakan, Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini benar-benar kita akan melihat rahasia firman Tuhan dari kemarin, minggu kemarin Ibu Gembala sudah katakan, dan hari ini juga firman Tuhan sampaikan melalui keberadaan saya. Firman Tuhan katakan hanya dekat. Artinya Daud menyadari nggak ada pribadi lain yang memberi kepastian tentang ketenangan selain di dalam Tuhan. Hanya ini menunjukkan satu-satunya yang dapat diandalkan dalam hidup ini adalah Tuhan. Amin. Satu-satunya yang dapat kita andalkan hari-hari ini adalah Tuhan. Sekarang kalau kita mau berharap kepada manusia, kita pada akhirnya mungkin bisa kecewa. Kita mungkin tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika kita berharap mengandalkan Tuhan, Dia akan menjamin hidup kita. Dia akan memberi ketenangan. Dia akan menyatakan kuasanya. Dia akan membawa kita menikmati keselamatan yang sempurna yang Dia sudah sediakan bagi saudara dan saya. Yeremia 17 ayat yang kelima katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Amin. Hari-hari ini ayat-ayat ini harus menjadi pegangan kita. Harus kembali, saya percaya firman Tuhan sampaikan kembali buat kita. Ayat-ayat ini sudah sering kita dengar, tetapi ayat-ayat ini harus diingatkan kembali bahwa mari kita mau tetap andalkan Tuhan. Manusia kita terbatas. Kita minta hari-hari ini Tuhan yang kendalikan hidup kita. Amin. Andalkan Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi andalan kita, firman Tuhan katakan bahwa ada banyak hal yang terjadi. Yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang mungkin mengalami persoalan, mungkin mengalami yang namanya sukacita, diberi sukacita, dihiburkan. Amin. Mari sebagai orang percaya, hari-hari ini kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan kita harus, memang saya katakan setiap kali menyampaikan sesuatu kepada jemaat, bahwa kita harus menjaga protokol kesehatan. Jaga kesehatan kita hari-hari ini. Dan firman Tuhan ingin mau menyampaikan kepada kita bahwa ada satu hal yang harus kita perhatikan hari-hari ini, yaitu di dalam situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini, ada intimidasi iblis yang coba berusaha untuk membuat kita pada akhirnya hidup dalam kekhawatiran, membuat kita pada akhirnya pesimis, membuat kita pada akhirnya kita tidak tenang. Dalam hidup kita, pada akhirnya kita hidup dalam ketakutan. Pikiran kita pada akhirnya pikiran yang bukan positif, tapi pada akhirnya
pikiran yang terjadi adalah pikiran negatif. Ini yang harus kita hati-hati, bahwa hari-hari ini harus kita belajar lewat keberadaan firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Iblis berusaha mengintimidasi kita dengan situasi hari-hari ini, tapi percayalah, kuasa Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara dan saya. Percayalah, ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan, maka pada akhirnya kita akan menang dari intimidasi dari iblis. Benar apa tidak? Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percayalah bahwa intimidasi iblis itu bisa kita kalahkan. Tetapi bahaya ketika intimidasi iblis itu sudah menguasai kita. Bahkan kita tahu bersama di hari-hari ini, orang yang ketika terpapar virus corona, ketika pikirannya menjadi pesimis, ketika pikirannya sulit terkendali, yang ada adalah pikiran negatif, yang adalah situasi yang dimana pikirannya penuh ketakutan, itu menjadi makanan empuknya virus ini. Dan harus diakui, dalam kondisi ini iblis mengambil kesempatan untuk mengintimidasi saudara dan saya. Tetapi saya mau katakan, pada hari-hari ini mari kita mau semakin banyak baca firman Tuhan. Amin. Semakin merenungkan firman Tuhan, sehingga apa? Pikiran kita terjaga. Semakin kita mau dekat dengan Tuhan lewat apa? Kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga kita akan mendapati firman Tuhan berkata banyak hal yang Tuhan bisa bicara dalam hidup kita, untuk membuat kita pada akhirnya berpikir positif, tidak dikendalikan oleh, tidak terpengaruh intimidasi iblis, tetapi kita tetap berkata, apapun situasi yang ada, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Amin. Satu hal yang saya baca dalam berita media yang saya biasa lihat di handphone saya, kemarin itu ada berita atau judul berita yang saya kaget, di mana orang katanya yang memiliki gangguan jiwa lebih cepat sembuh dari COVID daripada orang normal. Alasannya karena pikiran mereka tidak terganggu, terintimidasi dengan COVID. Itu sebabnya hari-hari ini pikiran kita harus terjaga di dalam Tuhan. Amin. Harus terjaga, jangan kita mudah terintimidasi. Itu sebabnya hari-hari ini daripada saudara baca hal-hal yang pada akhirnya menakut-nakutin saudara, lebih baik saudara baca firman Tuhan. Amin. Sehingga pada akhirnya pikiranmu tetap terjaga. Iblis kadang membawa kita terintimidasi dengan banyak hal, termasuk dengan berita-berita yang kita baca setiap hari. Tetapi mari anak-anak Tuhan harus peka hal ini. Jangan sampai kita terintimidasi, tetapi baiklah kita menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan, termasuk dalam pikiran kita. Ketika pikiran kita terkontrol, saya percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah menyerah, tidak mudah pada akhirnya dikuasai kekhawatiran, dan pada akhirnya keberadaan kita, apalagi di masa-masa ini, banyak orang yang dikatakan bukan sebenarnya mati karena meninggal karena COVID, tetapi lebih kepada arah di mana mereka sudah ada dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tetapi saya belajar, saya banyak mendengar kesaksian bahwa orang yang tetap ketika meskipun dia mungkin terpapar virus corona, tetapi pikirannya dia mampu kendalikan, maka yang terjadi adalah dia bisa untuk cepat sembuh. Amin. Bayangkan orang, ada berita yang mengatakan bahwa orang yang memiliki gangguan jiwa justru mereka yang cepat sembuh. Karena apa? Mereka nggak mikir masalah COVID. Udah kena ya udah, mereka nggak mikir, mereka jalani aja hidup mereka. Dan saya percaya ini menjadi pembelajaran bagi kita. Hari-hari ini apapun yang terjadi, pikiran kita harus tertuju kepada Kristus. Amin. Yang keempat, bahwa pada saat ini kita belajar pada saat ini bahwa dalam situasi saat ini, dalam kondisi saat ini, kita harus kembali mengatur, memperhatikan sikap hidup rohani kita. Amin. Apakah saya sudah dekat dengan Tuhan? Atau hari-hari ini justru di masa pandemi ini kita semakin jauh daripada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 7 ayat 21 sampai ayat 23, katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku
Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini yang saya mengatakan, jangan sampai kita jadi bagian orang-orang yang firman Tuhan katakan mereka bisa bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Luar biasa. Ini ada satu kehidupan yang kalau orang melihat rohaninya luar biasa. Bayangkan dia bisa mengadakan mujizat, bahkan mengusir setan, bernubuat, tetapi pada akhirnya Tuhan tidak mengenal. Ada masalah yang terjadi, ada situasi yang salah. Artinya mari sebagai orang percaya hari-hari ini, mari jemaat Tuhan, kita kembali melihat, mengatur keberadaan kehidupan rohani kita. Apakah saya sudah datang ke gereja benar-benar, saya sudah jadi anak Tuhan benar-benar dekat, atau justru saya sebenarnya jauh? Justru saya sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lewat keberadaan masa-masa hari-hari ini, masa pandemi hari ini, mari kita mau jadi pribadi yang kembali merenungkan keberadaan kita. Apakah hari-hari ini saya dekat dengan Tuhan, atau hanya datang kepada Tuhan karena saya ingin cari berkat saja. Saya datang kepada Tuhan, tetapi ternyata kehidupan saya, rohani saya ternyata jauh daripada Tuhan. Saya datang ke gereja atau saya setia di dalam setiap jam jadwal ibadah, tetapi ternyata hidup saya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau mengatur kembali, mau melihat kembali keberadaan diri kita. Dan saya percaya pada akhirnya saudara dan saya, ketika kita belajar tentang hal hanya dekat dengan Tuhan, kita akan memahami bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan. Di dalam Tuhan kita harus bergantung erat. Di dalam Tuhan kita harus menjadi pribadi yang benar-benar ambil keputusan. Yang terbaik adalah dekat dengan Tuhan. Dan di dalam Tuhan mari kita mau benar-benar sungguh-sungguh, gak main-main dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya kuasanya bekerja saat ini memberkati kita semua. Mari jemaat-jemaat Tuhan, engkau bisa bangkit berdiri di rumah masing-masing. Mungkin engkau sedang duduk, tetapi mari kita mau belajar meskipun kita nggak saling lihat. Engkau bisa bangkit berdiri di rumahmu masing-masing dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari bangun hubungan pribadi dengan Tuhan hari-hari ini. Pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau Allah yang hidup bagi kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya saat ini Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingin kita menyanyikan satu pujian tadi, dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman. Haleluya Yesus. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau serta
kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih dan kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan di hari-hari ini ketika kami dekat dengan Tuhan, maka kami akan menikmati berkat yang besar. Ada ketenangan, ada keselamatan, ada pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, bawa kehidupan kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bawa kehidupan kami untuk melekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghidupi setiap akan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berduka cita Tuhan beri penghiburan, yang dalam keadaan pergumulan Tuhan beri kemenangan, yang lemah Tuhan bahkan dalam pergumulan yang berat Tuhan beri pengharapan di dalam Tuhan. Yang sakit kami berdoa, setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami percaya bilur-bilur Yesus menjamah saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh disembuhkan dan menikmati mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur bahkan sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami semua, seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi ada dalam perlindungan Tuhan. Diberi kesehatan, kekuatan, diberi kemampuan, bahkan Tuhan menjaga, melindungi keluar masuk dimanapun mereka pergi dan berada. Segala apa yang dikerjakan Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami di dalam Engkau, bahwa kami semakin berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya di dalam nama Yesus selalu ada kepastian, ada kemenangan, ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaktian saat ini, dan segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, daerah Majalengka, Jatiwangi Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap orang-orang yang terpapar virus corona Tuhan, yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Tuhan memberkati para medis, para dokter, beri mereka kekuatan, melindungi mereka, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas mereka sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah saat pagi hari ini. Kami berdoa dan bersyukur, dan saat ini kami akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.